Cianjur merupakan sebuah kabupaten di Jawa Barat yang memiliki warisan budaya dan sejarah yang melekat. Seolah diberi semangat yang besar, hati saya semakin kuat mencari tahu sejarah para leluhur Cianjur. Salah satu sejarah yang membuat saya penasaran ialah Bumi Ageng Cikidang. Di tempat ini, saya bertemu dengan Bapak Fajar. Beliau merupakan generasi kelima di Bumi Ageng Cikidang. Saya berkesempatan mengenal lebih jauh tentang salah satu saksi bisu perjuangan kemerdekaan Cianjur. Jadi Cianjur itu berawal dari Cikalong Kulon tadinya ya, ibu kotanya. Jadi Cianjur ini belum ada di tahun akhir 1600-an. Nah, waktu itu Bupati pertama Cianjur yang masih berdomisili di Cikalong Kulon tersebut dipimpin oleh seorang ulama sebetulnya, dan dijadikan pemimpin oleh masyarakat sana yang bernama Pangeran Jayasasana. Pangeran Jayasasana diberi gelar yaitu Raden Wiratanudatar I. Nah, beliau ini dikenal oleh kita sebagai pendiri kota Cianjur, gitu. Nah, lalu keturunan-keturunannya itu meneruskan jabatan ayah, terus jabatan kakeknya kan, terus keturunan-keturunan sebagai bupati. Jadi di zaman dulu, di zaman Hindia Belanda, jabatan bupati itu dipegang oleh keturunan langsung, ya. Jadi harus turun-temurun. Itu pun terjadi pada keluarga kami, karena memang keluarga kami turunan langsung dari dalam Cikundul, sehingga sampai Bupati Cianjur yang ke-10 Raden Adipati Arya Prawira Dirija II itu secara garis langsung adalah keluarga kami, keluarga Bumi Ageng Cikidang. Nah, pada umumnya Bupati Cianjur itu dikenal memiliki jiwa patriot, ya, lalu memiliki jiwa seni, lalu di antara mereka juga ada yang menjadi sebetulnya seorang ulama, gitu. Jadi sangat memahami tentang aturan-aturan agama. Nah, sehingga kota Cianjur itu dalam perkembangannya ketika dipimpin oleh para bupati di masa lalu memiliki 3 pilar budaya. Nah, 3 pilar budaya Cianjur itu adalah ngaos, mamaos, maenpo. Ngaos mengaji, mamaos adalah Cianjuran, lalu maenpo adalah pencaksilat. Itu semua dijadikan sebagai pilar budaya bagi masyarakat Cianjur yang agamis juga sangat berbudaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Setelah mengetahui sejarah perkembangan kota Cianjur, batin saya mengajak untuk mencari tahu tentang bangunan ini. Ini sebagian kecil yang bisa kita lihat peninggalan dari Bumi Ageng Cikidang ini, karena sebagian besarnya itu selama ketika masa Ibu Cici tinggal di sini di tahun 1946 sampai 1948
terjadi peristiwa pengungsian, ya, harus mengungsi besar-besaran, sehingga rumah ini dikosongkan dan ditempati oleh tentara sekutu, sehingga banyak barang-barang yang hancur dan hilang. Iya. Jadi rumah ini, Bumi Ageng ini dibangun oleh Bupati yang ke-10, yaitu Raden Adipati Arya Prawira Dirija II. Nah, beliau membangun yang sekarang kita disebut Bumi Ageng ini sebagai rumah pribadi, jadi di luar dari rumah dinas beliau di Pendopo. Nah, beliau membangun di tahun 1886, jadi sudah 1 abad lebih ya usianya rumah ini, dan sampai sekarang sudah mencapai generasi ke-6. Nah, Prawira Dirija ini hanya memiliki seorang putri. Nah, itu tadi yang saya ceritakan, Ibu Cicih Wiarsih tersebut. Nah, Ibu Cicih Wiarsih tidak dapat menjadi seorang bupati meneruskan ayahnya karena beliau seorang perempuan. Jadi salah satu warisan yang bisa Ibu Cicih terima dari ayahnya itu diantaranya Bumi Ageng ini. Nah, Ibu Cicih sendiri tinggal di Bumi Ageng ini dari masa kanak-kanak, remaja, hingga menikah di sini dan mempunyai keturunan putra putri dan hingga memiliki cucu tinggal di sini sampai meninggalnya. Nah, ketika Ibu Cici sudah meninggal, rumah ini diwariskan kepada putra putrinya. Ya, putrinya diantaranya adalah nenek saya. Nah, nenek sekarang generasi nenek dan kakek sudah tutup usia semua, sehingga sekarang Bumi Ageng ini dipegang oleh generasi keempat dan kelima. Jadi paman saya alhamdulillah sehat, masih bisa mengurus rumah ini. Lalu generasi kami, generasi kelima pun ikut mulai menjaga warisan ini. Ada peristiwa apa aja sih Pak yang terjadi di Bumi Ageng ini? Bisa dijelaskan satu persatu mungkin? Boleh. Jadi banyak peristiwa terjadi ketika masa revolusi dan masa kemerdekaan di zaman Ibu Cicih Wiarsih. Ibu Cicih Wiarsih itu ibunya nenek saya. Jadi saya ke Ibu Cicih itu uyut ya. Ya. Nah, ketika beliau tinggal di sini bersama keluarga, terjadi beberapa peristiwa yang tercatat oleh keluarga kami. Di antaranya yang penting itu peristiwa banyaknya diadakan rapat-rapat untuk pergerakan tentara peta pembela tanah air di rumah ini waktu itu. Memang diinisiasi langsung oleh Bapak Gatot Mangkupraja. Gatot Mangkupraja sendiri kan beliau adalah pahlawan nasional ya, dikenal oleh kita semua. Setelah itu karena di rumah ini sering diadakan rapat untuk pergerakan, akhirnya tercium oleh pasukan Jepang dan tentara sekutu waktu itu. Sehingga ketika datang tentara sekutu dalam agresi militer Belanda kedua, mereka menyerang rumah ini, jadi membombardir. Jadi banyak halaman-halaman menurut cerita orang tua itu yang kena mortir, sasaran mortir. Nah, untungnya rumah ini masih bisa terselamatkan, tidak langsung dijatuhi oleh bom tersebut. Akhirnya untuk keselamatan keluarga besar, Ibu Cici berinisiatif untuk mengungsi besar-besaran bersama keluarga seluruhnya ke daerah Kuningan, sehingga di tahun 1946 hingga 1948 itu rumah ini dikosongkan.
Ya, dan pada akhirnya ditempati oleh tentara sekutu. Sehingga di 2 tahun tersebut rumah ini tidak terurus. Nah, ketika sekutu sudah tidak punya kekuatan lagi di Hindia Belanda waktu itu, di negara kita, di Indonesia, akhirnya keluarga besar Ibu Cici kembali ke rumah ini dalam keadaan yang cukup tidak layak untuk dihuni lagi Bumi Ageng, tapi masih berdiri, sehingga diadakan renovasi besar-besaran waktu itu untuk kembali ditinggali. Lalu yang selanjutnya peristiwa yang cukup membuat warga Cianjur waktu itu dalam kondisi genting juga. Di tahun 1963 itu kebetulan di daerah Jawa Barat, awalnya dari daerah Cirebon, itu terjadi sebuah gesekan antara penduduk pribumi dengan penduduk keturunan ya, lalu menyebar sampai ke Cianjur. Nah, di Cianjur terjadi kerusuhan di sekitar jalan utama, di jalan raya itu. Toko-toko itu semua dirusak, tapi tidak dibakar. Jadi hanya barang-barangnya yang dikeluarkan dari toko lalu dibakar di jalan. Dan penghuninya pun tidak dianiaya, tidak ada tindakan kejahatan lebih. Tapi karena trauma tersebut, akhirnya keluarga-keluarga keturunan itu meminta perlindungan untuk berlindung di rumah ini, di Bumi Ageng ini. Sehingga Ibu Cici waktu itu mengizinkan mereka, para manula, terus ibu-ibu, lalu anak-anak untuk sementara waktu tinggal di sini sampai keadaan kembali normal. Jaipongan Rancage. Aya kintunan ya di Padepamos. Kanggo kepadepokan Jaipongan di Jawa Barat. Kapapi sareng mamih Nunung Sobari haturan pula. Apakah benar Bumi Ageng ini identik dengan kesenian Cianjur, yaitu mamaos yang diturunkan langsung oleh Prawira Direja II, Pak? Ya, betul. Jadi menurut sejarahnya memang Cianjuran itu, atau mamaos ya, kita menyebutnya sebagai warga Cianjur, itu sudah sejak lama, mungkin di era tahun 1700-an juga sudah ada, ketika Bupati ke-5, ke-6, ke-7 ya waktu itu, di awal tahun 1800-an sudah memulai yang namanya seni mamaosan. Menurut cerita sepuh sih yang saya terima seperti itu. Tetapi masa keemasan mamaos itu ketika tokoh besar yang kita kenal, yaitu dalam Pancaniti, yaitu beliau sebagai Bupati Cianjur yang ke-9, yaitu Raden Adipati Arya Kusumaningrat. Nah, beliau sangat memberikan energi yang positif, karena beliau sendiri adalah sebagai seniman, sehingga Cianjuran atau mamaos waktu itu sangat berkembang di daerah pendopo. Jadi eksklusif Cianjuran itu atau mamaos itu hanya bisa dinikmati oleh dalem ya, warga dalem di pendopo. Nah, ketika masa
Raden Adipati Arya Prawira Direja II putranya, yaitu yang Bupati ke-10. Nah, Mamaos itu mulai diperkenalkan ke masyarakat Cianjur. Jadi masyarakat sudah mengenal tradisi seninya sendiri tanpa lepas dari keeksklusifannya di pendopo waktu itu. Nah, tokoh Prawira Direja II ini adalah tokoh yang berarti tokoh yang termasuk salah satu tokoh yang berpengaruh dalam berkembangnya seni Mamaosan sehingga dikenal oleh masyarakat Cianjur sendiri, ya kan, karena jasa beliau yang memperkenalkan kepada rakyat Cianjur. Nah, secara tidak langsung rumah ini, Bumi Ageng tersebut dibangun oleh Prawira Direja II kan. Jadi salah satu tokoh Mamaos membangun Bumi Ageng ini. Nah, ketika Prawira Direja II meninggal dan akhirnya rumah ini ditinggali oleh anaknya dan keluarganya, oleh Ibu Cici. Nah, menurut cerita orang tua, ada malam-malam tertentu itu kami sekeluarga di sini dari Ibu Cici Huyarsi sampai cucu itu harus mendengarkan seni Mamaos di rumah ini, gitu. Jadi seni Mamaos ini memang identik dengan Bumi Ageng karena pada masanya sering didengarkan Mamaos di Bumi Ageng ini oleh keluarga Ibu Cici sendiri pada waktu-waktu tertentu. Diajar gening Ya, jadi pesan dari kami sebagai keluarga besar Bumi Ageng, kenalilah sejarah sendiri kota Cianjur ya, terutama untuk mereka yang berusia muda. Cari tahulah sejarah kota sendiri, sehingga ketika sudah mengenal kotanya akan menjadi sebuah kecintaan terhadap kotanya sendiri ya. Nah, bagian dari sejarah kota Cianjur itu ada di Bumi Ageng ini. Jadi apabila adik-adik ya, semua yang ada di kota Cianjur ataupun di luar kota Cianjur pun yang ingin lebih mengenal tentang kota Cianjur, tentang budaya, tentang sejarahnya, silahkan datang ke Bumi Ageng Cikidang ini. Boleh kapanpun, kami terima dengan senang hati karena jadilah bagian dari sejarah kota Cianjur. Merawatnya memang butuh sedikit pengorbanan. Namun, ketika sejarah dan budaya itu terawat, generasi muda Cianjur selanjutnya akan terus melanjutkan sejarah dan kebudayaan tersebut.